Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Itulah Mazmur 135 ayatnya yang ketiga. Kenapa saya berkata demikian? Karena di podcast kita yang kelima ini, kita akan membahas bagaimana cara bernyanyi yang baik di gereja. Dan kita saat ini sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Inang Diakones kita, Inang Boru Sihombing. Oras Inang. Oras Amang. Apa kabarnya Inang? Sehat. Oh, Amang, puji sehat. Tuhan. Ya Inang, jadi ini menyangkut bagaimana kita melakukan pujian-pujian dari gereja kita di gereja HKBP. Jadi seringkali orang bertanya Nang, kenapa HKBP itu menggunakan buku ND? Oh gitu ya. Ya namanya buku ND. Bahasa Bataknya kan buku ED gitu ya. Buku ED gitu. Ya buku ND itu emang diperuntukkan buat HKBP. Ya kalau kayak GKPS kan namanya buku doding. Karena Marede itu mandoding. Jadi kita ini Marede. Jadi itu sudah diatur Amang. Sedemikian rupa, tersusun rapi, namanya buku ED. Jadi buku ED itu kan ada 3 bagian nih. Ada dari nomor 1 sampai nomor 373 itu disebut dengan Ede Huria ya. Lalu dari nomor 374 sampai dengan nomor 556 itu disebut dengan Haluan Nagok. Lalu dari nomor 557 sampai dengan nomor 864 itu disebut dengan Sangap di Jahoba. Jadi itu sudah sangat sempurna Amang untuk HKBP dan disebut dengan buku ND dan memang diperuntukkan untuk HKBP Amang, kira-kira begitu. Oh iya. Iya Nang, terima kasih Nang, dan memang kita harus bangga sebenarnya ya, ternyata buku ND itu tuh terstruktur ya, tadi ada 3 bagian ya. Ya. Tapi Nang, di zaman sekarang ini, bahkan mungkin juga dari dulu ya, apakah masih ada tuh Nang yang menyanyikan lagu ND dengan cara yang salah gitu Nang di gereja? Sebenarnya untuk belakangan ini sudah jauh lebih baik Amang kan, karena dibarengin dengan musik yang sudah lebih baik ya daripada dulu. Kalau dulu kan biasanya tanpa musik, lalu ada juga musik tapi tidak ada skill misalnya. Kalau sekarang mah udah bagus banget Mang. Cuman ada beberapa hal mungkin yang harus diperbaiki dalam bernyanyi, khususnya buku ND yang ada di gereja kita. Jadi misalnya nih mengenai tempo dan dinamika. Jadi pengarang lagu yang sudah sampai ratusan tahun itu mengarang lagu buku ND itu yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Batak ya, itu dari banyak pencipta lagu itu sudah dikarang tidak sembarangan Amang, sudah sesuai nadanya, soulnya gitu kan Amang. Harusnya dinyanyikan dengan tempo yang tepat, dinamika yang baik gitu kan Amang. Karena memang di buku ND itu sendiri kalau kita lihat kan ada jenis-jenisnya seperti ND puji-pujian gitu kan Amang. Ada lagi misalnya Hari Mamate, Hari Haheo, Natal dan lain-lain. Banyak lagi Amang. Dan yang saya tahu ada juga beberapa lagu, misalnya ada sebuah cerita di dalam buku ND itu. Itu lagu seperti Adong Najolo Sadaina gitu kan. Sebaiknya kan kalau menyanyikan itu ya seperti bercerita gitu. Adong najolo sadaina narotu Yesusi. Jadi orang kan jemaat, oh iya. Lalu dia ingat bahwa memang ada dulu di cerita Alkitab itu diceritakan ada seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Itu ada loh Amang. Iya Inang. Amang pernah gak dengar lagu itu? Kebetulan belum pernah, tapi itu ternyata harus ku cari tuh Nang, nomor berapa, karena ternyata lagu itu enak juga didengarnya ya, kalau sambil cerita. Marabuni ulos natur pitur malumi. Wah keren banget itu Amang. Coba
kalau misalnya kita nyanyikan dengan tempo yang benar, dinamika yang benar, dan dengan sebuah cerita, itu boleh menghidupkan iman yang tadinya ya seperti tawar ya, tidak berasa, menjadi berasa. Karena dia punya harapan memang dari cerita itu benar bahwa Tuhan itu memberi kesembuhan. Itu masih buku ini loh, Ma. Nah, jadi saya pikir yang baik selama ini ya diteruskan. Tapi yang salah harus diperbaiki sebenarnya, Mang. Supaya tidak hanya menyanyikan doang begitu. Tapi benar-benar rasanya itu sampai kepada jemaat dalam peribadahan. Begitu, Mang. Iya, Nang. Terima kasih, Nang. Itu jadi buat kita juga harus kita cari tuh tadi. Lagu itu nomor berapa itu ya? Nanti tulis di komen ya. Nah, kemudian Nang, inilah Nang, mungkin akan menjadi salah satu pergumulan bagi kita di HKBP. Kadang-kadang sekarang nih anak-anak zaman now lah, namanya juga anak zaman now ya, merasa bahwa buku yang di HKBP tidak cocok lagi, malah ada yang udah nggak familiar Nang. Jadi mereka sering menganggap membosankan, sehingga pada saat mereka ada peribadahan remaja Naposo Bulung, itu pakai lagu-lagu pop rohani yang begitu Nang. Kira-kira nih Nang, menurut Inang, bagaimana tuh dengan kejadian seperti itu? Kan bisa-bisa nanti kalau misalnya hilang kan jadi tidak terasa seperti yang tadi Inang nyanyikan itu gitu Inang. Gimana Inang? Kalau itu sih ya Mang ya, melihat perkembangan zaman sekarang, apalagi di dunia digital ini ya, kita buka aja YouTube ya, sepertinya sah-sah saja gitu. Kalau kita mau lihat lagu-lagu Buku Wende, sudah banyak di aransemen musiknya. Saya pikir Naposo di Serang ini pernah menawarkan saya sebuah lagu untuk saya nyanyikan dari nomor 512 ya Mang. Didalani Yesus Tano Dohok Laut ya. Mereka itu sudah membuat musiknya sangat bagus sesuai dengan musik yang sangat dekatlah di hati anak-anak muda zaman sekarang ini. Iya Nang, jadi berarti nggak selamanya buku Wende itu membosankan ya Nang ya, karena kan bisa aja dibuat menurut zamannya ya Nang ya, bisa di aransemen tadi seperti ini. Jadi tidak kaku Amang sebenarnya. Iya. Ya kalau misalnya mau dibuat musik yang lebih familiar di hatinya anak-anak muda, saya pikir ada tempatnya kan, karena itu di ibadah anak muda kan. Ya kalau enggak mungkin lah yang itu di ibadah lansia juga Mang. Iya. Bisa shock itu ya ke lansia Nang. Karena kan memang kebetulan memang orang tua kita kan masih merasa gereja KBP itu himne, hening gitu ya Nang. Jadi ya itulah nanti jadi remaja-remaja Naposo Bulung kita bisa belajar dan tidak menganggap buku ini itu membosankan. Nah, pada saat peribadahan kan biasanya Nang, itu kan ada kalanya kita akan memakai song leader tuh Nang, song leader dalam menyanyikan lagu-lagu di gereja menghantarkan jemaat. Ada nggak sih Nang aturannya berapa jumlahnya? Kenapa harus 3 atau apakah boleh 1 aja gitu? Gimana Nang? Sebenarnya kan itu teknik ya, cara gitu kan Amang. Ya kalau misalnya 1 orang ya nggak apa-apa, 2 orang juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya yang normalnya 2 atau 3 orang gitu kan Amang ya. Justru saya mau bertanya sama Amang ini. Kenapa mesti 3 orang kira-kira begitu? Kalau menurut pandangan saya nih Nang, kan pandangan saya kan mungkin nggak setinggi yang pengalaman Inang. Kalau saya ya kalau bertiga kayaknya harmoninya lebih enak kedengaran. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Itu sih menurut saya. Nggak tahu itu betul nggak Nang? Ya tapi kan pada hakikatnya nggak ada sih emang suara 1, 2, 3. Jadi mereka hanya 1 suara ya. 3 orang 1 suara. Karena memang diperkirakan begini Amang. Kalau 3 orang kan powernya lebih kelihatan, kedengeran. Terus kalau dia pecah suara, ya kan tidak semua jemaat bisa pendengarannya. Misalnya kalau yang menonjol nanti suara 2 itu kan parah mah itu. Jadi suara 2 semua gitu. Jadi
bisa main satu suara satu, dan juga buat ini ya Mang, buat melengkapi kalau misalnya yang satunya agak-agak sedikit keselak, Iya. bisa dibantu sama yang 2 orang lagi. Kira-kira begitu. Iya Nang. Berarti kalau menurut logika kita biasa ya, wajarlah 3 ya Nang. Dengan gereja sebesar kayak HKBP Serang, yang setiap gereja ada 800-an jemaat, masa cuma 1 orang bisa-bisa tenggelam. Bukan song leader nanti namanya ya, kalah ya song leadernya ya. Iya benar gitu ya Nang. Ternyata begitu ya intinya ya Nang. Kadang-kadang aku, kenapa harus 3 ya? Ternyata memang seperti yang Inang sampaikan, supaya lebih bertenaga gitu ya Nang. Nah, untuk kebutuhan tersebut Nang, kira-kira nih Nang, kadang-kadang kita kan menganggap, mungkin perasaanku ya, ada yang menganggap dia gampang lah, nggak usah latihan ini, nggak usah persiapan. Ternyata ketika pada saat hari H, ketika dia main musiknya, itu jadi batu sandungan Nang. Orang-orang jadi susah nih nyanyi, gimana nih nyanyinya, lagu kemana, musik kemana. Kira-kira menurut Inang nih, apa nih yang harus dilakukan untuk mengurangi itu supaya tidak jadi batu sandungan gitu Nang? Ya kalau Amang mau tanya saya sih ya Mang ya, kalau itu persembahan buat Tuhan, kasihlah yang terbaik gitu Amang, jangan asal gitu. Tidak hanya musik saya kira, core ya, song leader ya, itu semua harus latihan, apalagi pemusik. Karena memang kan di mereka ya, powernya itu kan di musik itu. Karena song leader mengikuti musik, kan gitu Amang. Coba kalau misalnya nggak dipersiapkan, atau menganggap udah biasa-biasa karena memang dia pemain musik. Musik biasa ya. Tapi tidak boleh, ternyata tidak boleh, semua itu dilatih gitu. Harus latihan dengan persiapan yang sangat baik. Sama dengan ketika kami harus marjamita ya, Amang Sintua mau maragenda, guru-guru sekolah minggu mau pelayanan. Bahkan guru-guru sekolah minggu itu Amang kalau mau ngajar sekolah minggu, mereka itu latihan dulu Amang, pra-MC dulu. Semua lagu-lagunya dilatih, baru dimulai ya Mang. Jadi pertanyaan Amang, coba kalau misalnya pemusik tidak belajar, tidak mempersiapkan, ya pastilah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Oleh karena itu Amang, melalui podcast ini, kita himbau bahwa semua pemain musik yang dia tentu kan sudah ada jadwalnya nih, dia harus berlatih bersama dengan song leadernya. Supaya itu tadi jiwanya buku ND itu dapat gitu. Nah ketika pada hari yang ditentukan dalam pelayanan itu ditransfer gitu kepada jemaat yang beribadah pada hari itu. Dan itu akan menambah kekusukan mengenal Tuhan dalam jiwa yang ada dalam buku ND itu. Kira-kira begitu. Iya Nang, berarti memang setiap hal itu butuh persiapan ya Nang ya. Karena kalau dadakan memangnya tahu bulat ya gitu. Gitu kita itu. Iya kan cerita santainya, tapi kan memang apalagi buat Tuhan, nggak boleh main-main gitu Nang. Jadi kadang-kadang kita merasa pemusik itu atau pembawa lagu itu ada yang pakai improvisasi atau apa. Apakah itu untuk egonya sendiri itu Nang, atau malah untuk kesukaan jemaat, atau untuk apa gitu Nang? Untuk improvisasi itu kan sebenarnya kan itu butuh keahlian ya. Iya, Nang. Tidak semua orang bisa melakukannya meskipun dia sebenarnya pemain musik gereja. Sepanjang itu memang baik dan artinya tidak cemprang ya, tidak salah dari nada itu, ya nggak apa-apa lah Mang juga. Seperti ini emang seperti interlude ya, dalam sebuah nyanyian, nggak apa-apa Mang. Tapi dimainkannya juga harus penuh persiapan supaya nanti tidak tersandung orang lain mendengarkannya. Iya gitu Nang. Oke, berarti semua juga walaupun dia di aransemen, dia harus tetap pada jalurnya. Karena ada beberapa hal gitu Nang ya, lagu-lagu itu di aransemen secara berlebihan gitu Nang. Jadi istilahnya roh dari lagu itu jadi gak kerasa. Jadi kadang-kadang ada yang diprotes sama Sintua lah, malah orang tua ada yang protes tuh Nang. Gimana tuh Nang tanggapannya tuh, terlalu berlebihan lah istilahnya. Bisa gak tuh Nang? Di aransemen iya. Lagunya kan? Jadi hilang rohnya, iya lagunya. Iya Mang,
sebenarnya enggak salah, saya tidak menemukan literatur yang menyatakan bahwa buku Ende itu tidak bisa diaransemen. Tapi sebenarnya buat apa gitu kan? Karena buku Ende itu bagus banget loh, Amang, bagus banget itu. Kalau sebenarnya kalau itu dimainkan dengan nada yang tepat, dinamika yang tepat, tempo yang tepat, rohnya ada di situ, Amang. Jadi kan buku Ende itu juga banyak dicipta dengan dasar pengalaman pribadi seperti lagu-lagu dari Paddy J. Crosby misalnya kan. Iya. Seandainya itu di aransemen nanti bisa-bisa jiwanya itu tidak dapat teman gitu. Jadi saya pikir sebenarnya buat apa di aransemen gitu kan. Lalu yang kedua sebenarnya kan posisi nada di buku Ende itu tuh gak bagus sama. Misalnya kalau kita lihat ya di buku ini itu lagu Tuhan itu selalu ditempatkan di nada tinggi. Ya, tertinggi. Enggak mungkin lah karena memang dianggap bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, kira-kira begitu, Mak. Seperti lagu apa ya? Lagu coba aku pikir Jehovah debatata do gitu kan, Mak. Jadi dia tidak pernah diletakkan di nada yang rendah. Nanti kalau di aransemen, Mak, kalau itu berubah karena yang mengaransemen tidak paham lagunya. Nah di situ Amang. Jadi saya pikir gak usah lah, dinikmati saja. Tadi kan sudah kita bilang kalau mau musiknya yang mau dibuat sesuai dengan jiwa pemuda, kan tadi kita sudah kasih boleh gitu. Tapi saya pikir untuk buku ini itu gak usah lah aransemen. Kalau peribadahan apalagi ya, kira-kira demikian. Ya. Makasih Nang. Ini lagi nih Nang, kadang-kadang kita terpaku dari zaman ke zaman kan, apa boleh nggak sih Nang dinyanyikan lagu buku Ende itu dengan full band atau hanya piano aja tuh Nang? Kan ada juga tuh kadang-kadang dulu, seingatku ya waktu zaman Naposo sampai diprotes, nggak boleh begitu gitu ya. Tapi gimana nih Nang menurut Inang? Iyalah zaman kita dulu Naposo coba tahun berapa coba. Saya Naposo itu sekitar tahun 80 ya, 89 ke 90, 91 ya. Terus kita juga belum kayak pengalaman enggak seperti sekarang kita bisa lihat di YouTube di gereja mana gitu kan. Gitu. Kalau soal memakai peralatan musik yang lainnya ya enggak apa-apa lah Mah. Mazmur 150 menyebutkan puji Majahoba Mardongan, Hasapi, Tulila, gitu, uning-uningan gitu. Nah, sekarang ini tuh udah biasa sebenarnya di gereja, tapi lebih banyak kayak di gereja kita ya, lebih banyak pada perayaan-perayaan ya. Iya, Inang. Kalau ibadah minggu biasanya kita masih dominan memakai melodi ya, melodi piano, tambah strings dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada biola ya. Ada trompet ya, ada saksofon di pagi hari gitu. Apa-apa Mak, itu bagus sekali. Persoalannya kan seperti tadi dilatih sehingga semuanya menjadi harmonisasinya nemu gitu Mak. Iya. Iya Inang. Iya ternyata boleh ya nih bagi kita semua, apalagi buat pemuda dan remaja yang menyaksikan boleh asal gitu ya dipersiapkan. Jangan sembarangan karena itu kan lagu buat Tuhan. Ya, jadi boleh dengan band, bisa dengan musik lengkap. Itu selama tidak mengubah tadi yang sampaikan Inang Diakones roh dari lagu itu. Jadi jiwanya lagu itu tetap tersampaikan bahwa tujuannya apa, jadi tetap kita jemaat-jemaat bisa terberkati ya, ikut merasakan lagu itu ya. Jadi Nang, ini nih Nang, terutama nih Nang, kan remaja Naposo Bulung nih di gereja HKBP, seperti di event-event Natal, itu kadang-kadang dia mencampur lagu itu ya, pop rohani dan buku-buku yang dipakai HKBP lah, buku ND HKBP. Kemudian ada nggak Nang, tidak salah nggak itu, salah nggak Nang ya kalau kayak gitu mencampur misalnya, lagunya 8, 4 pop rohani, 4 buku ND. Menurut Inang gimana? Kalau saya ya tanya soal itu dari pengalaman yang sudah terjadi di sini. Biasanya pada perayaan-perayaan yang saya ikuti di sini kan,
ada ibadah, ada perayaan. Saya pikir ditempatkan aja lah. Kalau di ibadah itu kita pakailah buku ende ini. Karena ini bagus, ada buku nyanyian kan. Nanti di perayaan itu baru ada lagu-lagu nyanyian rohani begitu ya. Iya. Karena memang mereka bikin ada dua tempatnya, ibadah dan perayaan gitu. Yang namanya sudah perayaan gitu. Kalau saya ya, karena lama-lama nanti ini buku ende orang tinggalkan. Iya. Kita kan sudah berumur ya, Bang ya. Iya. Nanti kita selesai, tinggal anak-anak muda ini yang sudah tidak lagi mencintai HKBP. Padahal kan kita tidak mau HKBP ini meninggalkan buku endenya. Iya, karena ciri khas seperti pertanyaan pertama tadi. Mengapa HKBP memakai buku buku ende? Iya. Karena memang untuk kita. Jadi ini harus dipertahankan. Saya pikir ini kerja keras saya sebagai full timer dengan teman-teman dan juga Amang sebagai sintua. Jadi itu yang mau kita katakan kepada pemuda gereja, khususnya kita lah dulu ya, skopusnya Serang ya, kita ini. Jadi kita pakai itu di ibadah, di perayaan, kita pakai Kita boleh. pakai yang bebas ya, pop rohani boleh ya, Nang. Boleh, karena Asal di perayaan. Gitu. Itu menurut saya Mang ya. Iya. Iya, berarti tadi Inang sudah sampaikan juga saran dan masukannya. Yang penting lagu-lagu yang pop rohani ya kita taruh di perayaan lah gitu ya. Lagu-lagu buku ende kita taruh di ibadahnya. Karena kita ini HKBP gitu ya, Nang ya. Dan tidak mau kehilangan buku ende ini nanti. Iya, jangan sampai buku ende ini jadi sejarah. Kita bahkan nggak bisa nyanyi di museum, di museum kan. Kita nggak tahu lagu buku ende yang ku berbahagia. Nah, gimana itu lagu bahasa Bataknya? Itu Kidung Jebak. Iya, itu lagu kesukaan. Tapi aku malah lupa bahasa Bataknya apa. Tapi bahasa Indonesia seperti itulah, Nang. Ntar lupa. Kita malah di buku di sini nyanyinya pop rohani. Itu malah kehilangan identitas kita sebagai HKBP gitu ya, Nang. Memang ini Emang karena lagu-lagu rohani memang bagus banget ya kalau kita lihat ya, seperti Don Moon ya. Kalau dia udah bikin worshipnya itu aduh gitu. Tapi bagaimanapun kita sebagai HKBP kita harus kerja keras. Ini buku ende harus benar-benar kita cintai gitu. Seperti tadi lah ya saran kita ya, saya Amang pada pemuda-pemuda kita ini ya yang masih muda-muda ya, supaya ini bertahan terus ya. Di situ tadi di ibadah pakailah buku ende. Kalau misalnya ada satu Mang, kalau seperti PHD per minggu itu, kalau misalnya buku endenya 3, buku pop rohaninya 2, ya nggak apa-apa lah ya. Karena memang itu hanya ibadah, tidak ada perayaan di situ, ibadah gitu. Apa-apa lah, 3, 2 misalnya. Tapi kalau di perayaan itu udah jelas dibuat ibadah dulu, baru perayaan gitu, itu jelas. Supaya mempertahankan lah. Jangan menjadi hanya sejarah nanti itu lalu hilang di telan bumi gitu kan Amang? Iya, jangan sampai keturunan kita semua nih nggak tahu lagu HKBP, nggak tahu buku ende. Mau nyari buku ende adanya di museum tadi seperti gitu. Iya di mana? Wah, kita jadi kehilangan identitas kita. Jadi nih Nang, sebelum kita menutup acara kita Nang, standing ininya maksudnya penutup, kata-kata penutup dari Inang sebagai pesan dan saran buat seluruh yang menyaksikan ya jemaat dari umur ya bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pemuda remaja kita di HKBP. Mungkin Inang ada saran bagaimana caranya supaya buku ende ini tetap bisa kita nikmati lah, kita pakai dalam ibadah kita. Kalau saya ya menyarankan, tadi kan Amang Sintua bilang bagaimana menyarankan kepada orang tua ya, rajin juga lah bernyanyi. Karena saya pikir kalau orang tua, taruhlah ya yang berumur 35 tahun ke atas, itu rata-rata masih paham lah tentang buku ende. Karena sudah kita nyanyikan dari sejak kita sekolah minggu. Diajarilah anak-anaknya misalnya bagaimana menyanyikan buku ende itu dengan benar di rumah. Dan sekarang kan banyak sekali yang bisa menolong kita tahu lagu itu karena ada musik box ya, ada MIDI misalnya. Buku ende tersedia gitu. Jadi kalau kita mulai dari keluarga-keluarga untuk memperkenalkan buku ende ini,
kepada anak-anak yang apalagi yang lahir di kota emang sudah kurang tahu ya tentang buku ende, itu akan menolong kita untuk mempertahankan buku ende kita yang luar biasa bagusnya ini di gereja kita. Nah, untuk anak-anak kami, Naposo Bulung dan remaja ya, doli-doli, dohok namar baju gitu ya. Kalau saya jujur aja, saya suka dengan lagu-lagu rohani. Tadi saya sudah sebutkan saya suka lagunya Don Moon ya. Wah, itu keren banget tuh. Saya suka dengan musik-musik yang baru sekarang, yang enak di telinga, dekat di hati ya. Saya pikir itu yang membuat mereka menganggap bahwa HKBP ini kuno gitu kan. Buku ende ini kuno, terlalu klasik gitu ya. Saya sarankan, coba deh ya mencintai buku ende ini. Kalau misalnya kalian mau bikin musiknya seperti jazz ya, atau kalian bikin rap, ada lagu yang memang bisa digabung dengan itu. Kupikir ya boleh-boleh aja ya untuk kalian untuk mencintai buku ende ini sesuai dengan jiwanya. Karena gini ya Mang, saya lihat waktu mudanya mereka menganggap buku ende ini membosankan. Tapi setelah menikah mereka kembali juga ke laptop, ikut dengan jemaat kebanyakan. Dia mencintai HKBP dengan buku ende-nya gitu. Dia malah tidak pernah meninggalkan HKBP dengan persoalan itu tadi musik gitu. Jadi anak-anak muda yang di sini yang menonton ini ya, kalau sekarang you misalnya sukanya lagu-lagu yang dekat di telinga kalian untuk usia kalian, ya silakan saja, fine-fine aja. Tapi saya yakin bahwa nanti ketika kalian berumah tangga menjadi dewasa seperti kita, kita cinta kok dengan HKBP ini. Itu kenapa? Karena memang ini rohnya ini luar biasa, Mang. Entah kenapa ya. Padahal kita kan tidak paksa ya. Iya, Nang. Kalian harus di sini, kalian harus di sini. Kita kan nggak bilang ya, Mang. Tapi memang serta-merta secara spontan mulai mencintai HKBP. Saya sudah lihat, Mang. Tidak ada yang protes tentang buku ini ketika dia sudah berumah tangga. Iya. Namun karena kebanyakan mungkin penonton kita pada hari ini adalah anak-anak muda, ya satu pesan Inang, cintailah HKBP dan seluruh unsur-unsur yang ada di HKBP. Karena memang kalian ini kan pemuda HKBP, ya kita pertahankanlah HKBP yang sudah sekian ratus tahun ya Mangnya. Sudah 160 tahun. Ya, jadi kita sudah inilah sudah tua, gereja tua, tapi bertahan sampai sekarang dengan tradisinya. Dan saya tidak yakin bahwa itu akan rubuh. Saran saya sekali lagi, kita harus kerjasama. Pemuda, gereja, orang tua, ya, para halado, amang sintua, dan khususnya kami para full timer yang memang mempersiapkan diri untuk pelayanan seperti itu harus terus kami sarankan kepada kalian. Anak-anak kami, cintailah HKBP, cintai buku ende-nya, ya, supaya kalau tidak tahu bahasa Batak kan ada bahasa Indonesia. Ada buku nyanyian. Buku nyanyian, ada buku nyanyian yang biru, boleh dibelilah. Iya. Iya. Kalau belum punya, ya silakan Amang. Iya, terima kasih Nang. Inilah akhir dari podcast kita. Dari episode pertama, kedua, ketiga berkesinambungan bagaimana kita sebagai jemaat HKBP diajak untuk merasakan, untuk kembali berinteraksi kembali dengan HKBP. Jangan pernah tinggalkan HKBP. Karena HKBP is HKBP, lahir mati di HKBP. Terima kasih Nang ya, udah bisa memberikan pencerahan nih buat kita. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat Inang dalam pelayanannya juga. Dan memberkati keluarga Inang dalam setiap pelayanan. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang menyaksikan saat ini. Ada pesan dari 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup, napiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian podcast kita di episode 5 ini.
saya Sintua Marco Manurung bersama dengan Diakones Yanti Sihombing mengucapkan Horas, Horas, Horas. Indahnya